Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam dinan ribatan matinan fi qulubil mu'minin. والذي جعل القرآن كتابا هاديا للمهتدين والذي جعل محمدا رسولا آمنا للمؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, saudaraku, adik-adik, Bapak Kepala Sekolah, maaf, MP5, dan ibu-ibu semua pejuang subuh, rombongan besar dari Pak Rizal, Dr. Rizal, alhamdulillah bisa hadir semua di sini. Hidup ini tidak pernah lepas dari nikmat dan anugerah Allah kepada kita. Ya. Saya sapa juga yang ada di online, ya, yang ada di Zoom. Assalamualaikum. Hidup ini tidak lepas dari nikmat dan anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Kita diminta oleh Allah untuk selalu bersyukur, karena dengan bersyukur kita pasti bahagia. Orang bersyukur itu nggak pernah miskin, hatinya selalu bahagia, kaya. Apa dia kaya dengan apa? Kaya dengan amal. Karena kekayaan yang sesungguhnya itu adalah amal soleh. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Harta dan anak-anak itu hanyalah perhiasan dunia. Ya, harta kita, anak-anak kita adalah perhiasan dunia. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Amalan-amalan soleh yang kekal, yang kelak layak dijadikan sandaran untuk hidup sesudah mati. Rasulullah SAW dalam satu hadis menyebutkan, kun fit dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah kamu di dunia itu seperti orang asing dan seperti orang yang sedang menyeberang dalam sebuah perjalanan dari kelahiran sampai kematian. Maka jarak antara kelahiran dan kematian itu yang sedang kita lalui hari ini, dan di situ kita mendapatkan banyak nikmat dari Allah, banyak karunia dari Allah, walaupun sifat dari karunia itu adalah sementara, maka jangan kita kuasai. Dua sifat yang paling berbahaya yang harus kita hindari, yang pertama adalah hubbud dunya dan yang kedua adalah karohiyatul maut. Yang pertama adalah cinta dunia dan yang kedua adalah takut mati. Jadi Bapak Ibu, adik-adik, yang paling dibenci oleh Allah kalau kita cinta dunia dan kalau kita takut mati. Nah, orang bersyukur itu tidak akan cinta dunia. Kenapa? Karena orang bersyukur menyadari bahwa nikmat yang dia miliki itu adalah bersifat sementara, bahwa nikmat yang dia miliki itu adalah milik Allah. Maka sering saya sampaikan bahwa kunci kesuksesan, kunci kebahagiaan di dalam hidup ini adalah menjadi hamba yang bersyukur. Menjadi hamba yang bersyukur dan tahu bagaimana cara bersyukur kepada Allah. Maka
Tanda kita bersyukur kepada Allah itu apa? Tanda kita bersyukur kepada Allah itu meningkat iman kita. Iman kita lebih baik, ibadah kita lebih baik, akhlak kita lebih baik. Ya, jadi iman kita meningkat dari waktu ke waktu, ibadah kita meningkat dari waktu ke waktu, dan akhlak kita meningkat lebih baik dari waktu ke waktu. Nah, meningkatnya iman, ibadah, akhlak dan amal soleh kita, itulah yang disebut di dalam Al-Quran dengan istilah ihsan. Ya, disebut dalam Al-Quran dengan istilah ihsan. Suatu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam, dan malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, ma huwal iman wa ma huwal islam, ma huwal islam wa ma huwal iman wa ma huwal ihsan. Rukun Islam itu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan suci Ramadan, dan menunaikan ibadah haji. Iman itu apa? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kemudian, iman kepada qada dan qadar Allah. Dan al-ihsan, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang al-ihsan, ma huwal ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak mampu melihatnya, yakinlah Allah melihatmu. Nah, itu dia ihsan. Jadi ihsan itu saat ketika kita sholat, ketika kita beribadah, ketika kita beramal soleh, seakan-akan kita melihat Allah. Ya, seakan-akan kita melihat Allah. Jika kita tidak mampu melihat Allah, maka yakinlah Allah melihat kita. Nah, kembali kepada definisi ihsan. Ihsan itu berasal dari kata ahsana yuhsinu ihsan. Ahsana yuhsinu ihsan, apa artinya? Artinya adalah berbuat kebaikan, dan berbuat kebaikan itu di jalan Allah. Berbuat kebaikan dan berbuat kebaikan itu di jalan Allah. Ada nggak orang yang berbuat baik tapi nggak di jalan Allah? Ada. Tapi apakah orang yang berbuat baik, apa perbedaan orang yang berbuat baik di jalan Allah dengan orang yang berbuat baik tidak di jalan Allah? Nah, yang tidak di jalan Allah itu ada motif-motif yang lain. Ada mungkin motif pencitraan, ada motif popularitas, ada motif, banyak segala motif. Tapi orang yang berbuat baik di jalan Allah, itulah yang disebut dengan ihsan. Ya, jadi berbuat baik di jalan Allah itu disebut dengan ihsan. Makanya definisi ihsan kata Rasulullah SAW tadi, anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, namun jika engkau tidak mampu melihat Allah, yakinlah Allah melihatmu.